Pada kali ini kita akan mengambil faidah safar ya, yang bisa kita ambil di saat kita melakukan safar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, safar itu perjalanan jauh ya, adalah suatu hal yang menyenangkan atau menyulitkan. Masya Allah. Safar itu memang menyulitkan ya. Karena apa? Rukun dalam hidup kita ini akan terganggu. Apa itu yang terganggu? Makanan, minuman, tidur. Ini akan terganggu. Karena apa? Karena ya perjalanan jauh kita itu. Contohnya makanan. Misalnya kita bersafar sampai ke Eropa ya. Nanti di sana kita sulit menjumpai namanya apa? Nasi. Nanti kalau orang Indonesia ditanya, sudah makan belum? Mesti jawabnya belum makan, karena belum makan nasi. Nah, inilah kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang bersafar. Maka seperti apa yang saya bacakan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, as-safaru qit'atun minal azab, itu memang betul ya, bahwa safar itu adalah bagian dari azab atau siksaan, bagian saja. Tapi fadilahnya yang bisa kita dapatkan, faedah dari safar itu banyak juga. Nah, kita akan sampaikan faedah-faedah yang bisa kita ambil di saat kita safar. Kalau kita lebih jelasnya di dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya safar adalah bagian dari azab atau siksa. Ketika safar dari seorang kalian akan sulit makan, minum dan tidur. Jika urusan telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. Jangan mampir-mampir ya. Umroh sambil piknik, nah itu menjadi tanda tanya kita. Ya, misalnya setelah umroh kita mampir ke Bangkok. Ke Bangkok yang ada di Dubai juga. Di Dubai itu walaupun Timur Tengah, itu ya orang-orangnya orang Eropa banyak. Saya ngalami sendiri saat safar umroh memakai program transit di Dubai itu, di situ banyak bule-bule yang kita tidak tahu karena kita memakai apa? Pesawatnya itu bukan pesawat charteran. Kalau bisa umroh itu pilih pesawat yang charternya. Alhamdulillah lembaga kita ini kalau umroh pakai pesawat charter. Tidak ada yang rombongan campuran dengan TKI, dengan apa bule-bule. Jadi ibadah, niatnya ibadah betul full. Tidak usah transit. Karena apa? Kalau transit itu nanti melelahkan. Kita itu dipaksa untuk belanja-belanja. Karena apa? Masuk turun di Dubai itu, nanti kita masuk ke area itu kayak mall itu, jalannya jauh banget, jauh itu. Tuh di sana itu kanan kiri ada jual beli toko-toko branded. Uang kita mungkin kalau untuk beli itu memang mending di Beringharjo ya. Nah, itu mungkin 1 jam tangan Rolex atau mungkin apa merek-merek, pokoknya merek-merek branded di sana itu. Kalau kita beli ya berarti uangnya terkuras banyak. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau bisa kita ini umroh ya, niatkan untuk ibadah. Seperti apa yang dalam hadis Bukhari Muslim tadi disebutkan, kita ini kalau sudah selesai urusan, ngapain mampir-mampir? Berkumpullah segera dengan keluarga ya. Malah setelah umroh kita mampir ke mana piknik-piknik. Yang mengerikan itu nanti di Bangkok itu ya, di sana banyak. Nanti di pantai Pattaya itu nanti umrohnya gugur itu. Nah ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka pentingnya kita dalam safar itu bisa mengambil faedah safar itu. Apa saja yang bisa kita ambil di dalam safar itu? Faedahnya apa?
Yang pertama adalah, ini nanti kita ambil bisa 10 faedah ya, dalam safar. Yang pertama adalah menghilangkan kesupekan. Ini. Kemudian yang kedua, mengais rezeki. Di dalam safar itu kita mengais rezeki. Kemudian mendapatkan ilmu. Yang keempat adalah di dalam safar itu bisa meraih adab. Bukan azab ya, tapi meraih adab. Kemudian yang kelima, bertemu teman. Yang keenam, menambah iman. Yang ketujuh, menyehatkan badan. Safar itu bisa menyehatkan badan. Kemudian yang kedelapan, mengangkat kedudukan. Yang kesembilan, menuai pahala. Yang kesepuluh, terkabulnya doa. Mari kita mulai, kita bahas ya. Dari ucapan beliau di atas tentang safar tadi, dapat kita ambil poin-poin tentang faedah safar itu. Yang pertama, tadi apa? Menghilangkan rasa sumpek. Hal ini karena apa? Seseorang akan merasakan jemu, bosan, jika hanya terus-menerus berada di suatu tempat. Apalagi setelah pensiun ya. Biasanya ngantor, tidak ngantor, di kamar terus, mau keluar nanti ditanya macam-macam, kok nggak kerja Pak? Mau bilang pensiun, malu. Nah, ini jadi merasa bosan ya, berada di suatu tempat, seperti hanya kalau kita hanya memakan satu jenis makanan ya. Memakan satu jenis makanan saja, itu nanti akan bosan kita. Nah, ini makanya menghilangkan kesupekan kita ini untuk berpindah tempat, berhijrah. Safar itu ya bisa hijrah kan. Kita hijrah ke tempat untuk menyibukkan diri, nih saya rasa kesupekan itu akan segera hilang. Makanya perlunya bapak ibu itu nanti nengok cucu, nengok kakaknya kemana, kita bersafar. Apalagi yang luar kota ya, nanti bersafar. Kemudian yang kedua adalah faedah safar itu mengais rezeki. Apa? Karena hal itu dikarenakan rezeki itu dicari dari atau dengan cara bergerak, bukan hanya diam saja ya. Bukan hanya diam di tempat saja. Pernah ada seorang datang kepada Ma'ruf Al-Karki, wahai Abu Makfus, ya, apakah saya mesti bergerak untuk mencari rezeki atau duduk saja? Kemudian beliau menjawab, geraklah, karena itu lebih baik bagimu. Orang tadi berkata, orang yang sepertimu mengatakan seperti ini. Beliau menjawab, bukan aku yang mengucapkan hal itu, tetapi Allah yang memerintahkan demikian dalam ayatnya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Itu Quran surat Maryam. Jadi dalam mencari rezeki itu kita ikhtiar ya. Ikhtiar. Maka bergerak ya, kita safar itu tadi. Biasanya orang-orang yang daerahnya minus itu biasanya bergerak. Mereka fungsi ke tempat lain, hijrah ke tempat lain untuk mencari sesuap nasi. Bekerja, orang-orang seperti orang Wonosari ke Jakarta, orang Madura ke Mekah. Itu kan dalam rangka untuk mencari rezeki. Orang-orang mana itu dekat Blora itu ke Kalimantan. Itu mereka itu mencari rezeki dalam safar itu. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan ilmu. Kebiasaan para ulama salaf terdahulu ya, dari kalangan sahabat atau tabi'in, orang-orang yang setelah mereka itu melakukan perjalanan jauh menimba ilmu. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis.
untuk mendapatkan sebuah hadis itu, beliau itu berjalan sangat jauh. Kisah-kisah tentang mereka itu banyak, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ini jadi safar itu akan mendapatkan ilmu. Atau mungkin besok kalau kita umroh ya, nanti kita setoran ke Syekh, Al-Fatihah saja ya. Al-Fatihah kita ini kita ucapkan, kita lesankan di depan Syekh. Nanti sudah betul belum sesuai dengan apa yang bersanad, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ada kenangan kita ini umroh itu. Oh, saya dulu setoran saat umroh tahun berapa sama Syekh, apa namanya, kenalan kita sama Syekh di Madinah itu atau di Mekah. Nah, itu sering. Kalau di Madinah itu sering kita banyak jumpa ya, anak-anak itu setoran. Saya pernah di sana itu di dekat Syekh sedang anak-anak itu setoran. Nah, itu contohnya ya. Jadi nanti dalam safar itu faedahnya kita akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah meraih adab. Tatkala ketika kita piknik, safar itu kan melihat keindahan, akhlak-akhlak. Kemudian juga kita temui akhlak-akhlak para ulama di sana, anak-anak santrinya bagaimana, itu juga merupakan kita akan mendapatkan adab yang lebih baik dan kita tiru. Contohnya saja misalnya kita ke negeri bukan di Indonesia ya, mungkin nggak usah ke Arab, yang dekat aja ke Jepang misalnya. Ke Jepang itu nanti adabnya sudah berbeda. Kalau di sana itu kan mesti apa? Kalau menghormati bagaimana caranya? Dengan menundukkan kepala ya. Itu seorang anak SD itu mau nyebrang itu sopan ya. Dia menyeberang, saya tadi mobilnya kan berhenti. Setelah lewat, kemudian mengucapkan terima kasih pada sopirnya tadi. Di tempat kita kan malah enggak. Ini seperti itu, di Jepang itu sopan santun itu nah ini kan bisa yang positif-positif bisa kita ambil. Malah ngegas ya, kalau sudah mendekati lampu kuning atau lampu merah itu malah kebalikan. Kita ngebut, mungkin saya juga. Naudzubillah ya. Yang kemudian yang keenam, menambah iman ya. Dalam safar itu kita akan menambah iman. Di dalam safar kita akan memandang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah ya. Akan menambah keimanan kita terhadap kebesaran Allah, kemudian menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Dalam firman-Nya katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikan sekali lagi sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 20 itu. Hal ini akan mencakup perjalanan dengan kaki, kendaraan, mencakup semua perjalanan kalau kita renungkan. Insya Allah nanti kita akan menjadi iman kita itu akan bertambah. Kemudian yang ketujuh yaitu menyehatkan badan. Safar itu akan menyehatkan badan. Alasannya apa? Yaitu safar dapat menyehatkan badan dan menghilangkan kemalasan serta meningkatkan nafsu makan. Nafsu makan di sini meningkat juga. Jadi kita bisa semakin sehat. Hal ini badan akan mengandung lemak-lemak ya. Badan kita itu mengandung lemak-lemak, makanan yang tidak bila dibiarkan itu tanpa kita bergerak. Kalau kita makan nggak pernah bergerak, apalagi yang sering kayak di YouTube itu ya, orangnya di tempat tidur terus makannya banyak banget, itu ya semakin malah menimbun lemak, menyebabkan penyakit itu. Namun dengan gerakan badan terasa kita ini menjadi hangat ya, lemak-lemak makanan akan menghilang, menjadikan badan enteng dan giat ya. Ini adalah faedah kita kalau kita melakukan safar dengan bergerak seperti itu. Ada yang jalan kaki dari mana?
Ingat siapa yang haji jalan kaki orang Indonesia itu? Orang mana? Pekalongan ya. Mas, siapa namanya? Ingat enggak? Umurnya 28 tahun, beliau itu berjalan kaki dari Pekalongan menuju ke Mekah, ternyata ya sampai dengan jalan kaki. Di 2017 beliau menunaikan ibadah haji dengan jalan kaki. Kalau kemarin yang viral apa? Naik sepeda. Mas Fauzian kalau nggak salah itu dari Magelang atau Payaman atau ya, yang dekat Magelang, utara Magelang itu mana? Secang ya, orang Secang. Ini ya, bisa lebih banyak, bisa lebih murah, relatif ya. Kemudian yang kedelapan adalah faedahnya itu mengangkat kedudukannya. Hal ini sangat nampak dalam sejarah Nabi SAW, di mana-mana tatkala beliau itu dikucilkan ya. Di Mekah dulu kan dikucilkan di kampungnya. Kemudian beliau meninggalkan kota tercinta Mekah menuju mana? Madinah. Di Madinah hingga saat berkuasa beliau menguat. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya Mekah. Dia yang dulunya saat belum hijrah itu diledek, dikasih teletong. Saat kembali ke Mekah, orang-orang takut sama beliau itu. Mereka, tapi Nabi Muhammad itu tidak akan melakukan seperti apa yang orang kafir lakukan terhadap beliau ya. Membebaskan, kalau kalian mau pergi monggo, nggak tak apa-apakan. Beliau itu luar biasa ya. Ini akan mengangkat kedudukannya. Safarnya tadi dari Mekah ke Madinah, sepulang Madinah dia menjadi orang yang mempunyai pengaruh yang besar, yang kemarin dia cek-cek saat berdakwah, dihina-dina dan sebagainya. Tapi sepulangnya di Madinah, orang-orang Mekah yang mengecek itu ya jadi takut. Nah, ini faedah dari safar. Kemudian yang kesembilan adalah menuai pahala ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan ibadah yang tidak dilakukan di saat kita safar itu, kebiasaan-kebiasaan amalan yang kita lakukan di saat di sini ya, kita mungkin biasanya puasa Senin Kamis, itu oleh Allah tetap dianggap melakukan ibadah. Kalau kita safar ya, itu dianggap melakukan apa yang kita lakukan rutinitas kalau kita sedang safar. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis seperti apa yang ia lakukan dalam mukim dan sehat. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari Sahih ya. Jadi kita ini kebiasaan amalan kita apa, kemudian kita safar tidak melakukan yang kita lakukan di sini, itu diberi pahala sama dengan ditulis seperti apa saat kita tidak safar. Pahalanya luar biasa safar itu. Makanya mari kita sering bersafar ya. Walaupun itu bagian dari adab, tapi yang faedahnya banyak. Terus kemudian yang luar biasa ini yang terkait dengan haji dan umroh di tempat kita ya. Di tempat kita itu ada namanya apa? Proposal doa ya. Nah, disinilah yang ke-10 ini yang menjadi poin luar biasa. Nabi SAW bersabda, 3 doa yang terkabulkan tanpa diragukan. Doa yang terkabulkan tanpa diragukan. Ini yang ngendiko Nabi masa nggak percaya. Apa saja itu? Doa orang tua. Doa orang tua ya. Maksudnya Bapak Ibu. Itu mendoakan kita. Kemudian doa orang yang bepergian. Kita safar. Safar ini doa yang diijabah. Makanya kalau kita punya proyek itu safar. Mendoakan proyek kita. Makanya kalau kita punya pengenan apa itu umroh. Kita berangkat umroh. Nanti merevisi proposal doa kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu orang yang terdolimi. Orang terdolimi itu juga diijabah doa-doanya. Ini ada di dalam
hadis riwayat Tirmidzi ya, Abu Daud ya. Nomor kalau Tirmidzi ya nomor 1905. Kemudian di Abu Daud itu nomor 1536. Jadi poin yang menjadi catatan kita, safar umroh itu untuk proposal doanya ini menjadi kunci kita ya, menjadi kunci kita. Oh, berarti kita punya harapan, cita-cita untuk merevisi doa-doa kita ini ikut umroh ya. Ini ya, jadi 10 faedah yang kita ambil dari safar.